Tapi minta tolong teman-teman semua ya, jangan sampai ada yang menghujat para pemain. Ayo kita sama-sama tagih komitmen dan kinerja dari PBVSI, karena apa? Sekali lagi bahwa ini merupakan rancangan yang dilakukan oleh PBVSI dan ternyata rancangan atau kinerja yang ditunjukkan oleh PBVSI itu sangat tidak maksimal. Hal itu sudah terbukti dari hasil yang didapatkan oleh Timnas Indonesia di FIC Nation Cup. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Oke, fix ya, Timnas Putra Indonesia gagal memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh PBVSI di FIC Nation Cup tahun 2025. Hal itu juga sama dengan sektor putri yang kita ketahui bahwa sektor putri Yola Yuliana, kemudian Tisha Amalia, kemudian Sheila Birnadita dan kawan-kawan juga gagal memenuhi target dari PBVSI untuk menembus babak 4 besar di FIC Nation Cup tahun 2025 ini. Bedanya adalah untuk sektor putri itu sudah dikunci posisi kelima oleh para pemain voli kita. Sementara untuk sektor putra itu masih harus bertanding untuk memperebutkan posisi ke-5 sampai 8. Dan nanti malam Timnas Voli Putra, Rifanur Mulki, kemudian Doni Haryono, kemudian Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam. Kita nanti akan bahas bagaimana hal itu bisa terjadi, dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa memang Timnas Indonesia itu semalam dikalahkan oleh Pakistan dengan skor 3-1. Dan minta tolong untuk teman-teman semua, please minta tolong jangan sampai menghujat para pemain dan pelatih, jangan sampai menghina mereka, jangan sampai ya menyalah-nyalahkan mereka. Karena apa? Memang tim putra ini kan hampir sama dengan putri lah ya, persiapan sangat mepet, kemudian tidak turun dengan kekuatan terbaik, dan juga tidak ada uji coba atau tryout yang diterapkan oleh PBVSI, sehingga ya bagaimana kita bisa berharap atau menginginkan hasil lebih kalau memang ternyata persiapan sangat minim dan juga timnas itu tidak turun dengan komposisi terbaik. Kita bahas hasil pertandingan antara Timnas Voli Putra Indonesia melawan Pakistan semalam. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Rifanur Mulki dan kawan-kawan dikalahkan oleh Pakistan dengan skor 3-1. Sebenarnya Timnas Voli Putra itu menunjukkan performa yang jauh lebih oke dibandingkan ketika dikalahkan oleh Bahrain di pertandingan sebelumnya. Kita ketahui bahwa saat itu Timnas Voli Putra itu kan dikalahkan atau harus menelan kekalahan dengan skor 3-0. Tapi selain skor, ada perbedaan yang sangat mencolok yang ditunjukkan oleh Doni Haryono dan kawan-kawan. Salah satunya itu adalah fighting spirit. Kalau kita nonton pertandingan semalam itu sudah terlihat sangat jelas ada perbedaan yang sangat signifikan dari permainan Timnas Indonesia, dan level permainan Timnas itu kan step up atau ya meningkat sangat signifikan. Tapi sayangnya Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu gagal untuk mendapatkan kemenangan. Salah satu yang sangat disayangkan itu adalah di set kedua. Jadi saat itu memang Timnas Voli Putra Indonesia itu kan tertinggal cukup jauh, sehingga ya akhirnya harus kalah, dan ini merupakan pukulan telak bagi Timnas Indonesia. Tapi sekali lagi kita hanya akan meminta pertanggungjawaban dari PBVSI. Kapan PBVSI akan berubah? Sekali lagi jangan salahkan pemain, jangan salahkan pelatih, karena mereka hanyalah wayang. Sedangkan dalangnya itu adalah PBVSI yang mengarrange atau menyusun semua program dari Timnas Indonesia. Selain dari fighting spirit, kita juga bisa melihat dari sisi statistik yang didapatkan oleh Farhan Halim dan kawan-kawan ketika menghadapi Pakistan kemarin. Dan memang ya kita harus mengakui ada banyak error yang dilakukan oleh para pemain Timnas Voli Putra Indonesia. Ini akan saya bacakan statistik dari pertandingan semalam ya. Jadi untuk error sendiri Timnas Indonesia itu melakukan 23 error, sedangkan untuk para pemain Pakistan itu melakukan 17 error sepanjang pertandingan. Sementara itu untuk ace service atau service ace yang didapatkan oleh Timnas Indonesia itu adalah 3 poin, sedangkan untuk Timnas Pakistan itu 6 poin. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang bahwa error ini kan masih menjadi PR yang sangat besar, masih menjadi handicap atau kendala bagi Timnas Voli Putra Indonesia di FIC Nation Cup tahun 2025 ini. Dan sekali lagi, ketika menghadapi Timnas Pakistan semalam, memang error yang dilakukan oleh para pemain Timnas Voli Putra Indonesia dari sisi servis ini memang sangat banyak. Jadi sepanjang pertandingan, Dio Yulfikri, kemudian Jason Nathaniel Kilanta dan kawan-kawan itu melakukan 14 error. Sedangkan untuk Timnas Pakistan itu mereka melakukan 12 kesalahan sepanjang pertandingan. Sementara itu untuk blok ini kita juga kalah sangat jauh. Jadi blok yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia itu memang tidak rapat dan sangat mudah ditembus oleh para pemain Timnas Pakistan. Di sisi lain, blok yang dimiliki oleh para pemain Timnas Pakistan itu sangat tangguh, sehingga ya serangan demi serangan yang dilepaskan oleh
para pemain timnas Indonesia seperti Hendra Kurniawan, kemudian Malizi itu juga sering mentok. Di pertandingan semalam, timnas Indonesia itu hanya bisa mendapatkan 7 poin dari blok, sedangkan untuk timnas Pakistan itu mereka bisa memperoleh 16 poin dari blok sepanjang pertandingan. Dari situ, seperti yang tadi saya bilang, sudah bisa terlihat perbedaan yang sangat signifikan dari kerapatan atau kesulitan para pemain timnas Indonesia untuk mengeblok atau untuk menahan serangan dari pemain timnas Pakistan. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa memang receive itu memang masih menjadi PR yang sangat berat, tapi hal ini juga ya kita sedikit bisa memaklumi bahwa memang persiapannya nggak baik kok. Kemudian juga ya sekali lagi persiapan mepet, kemudian juga kita tidak tampil dengan komposisi terbaik, dan ada banyak volley-mania, banyak fans volley Indonesia yang membayangkan kalau Fahri Zaraka yang menjadi libero di timnas, tentu saja mereka memprediksi receive yang dimiliki oleh timnas itu akan sangat baik atau jauh lebih baik, dan hal itu akan membantu setter untuk mengolah bola. Seperti yang tadi saya bilang bahwa memang dari sisi fighting spirit atau dari sisi eager to win itu memang timnas Indonesia itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan timnas ketika menghadapi timnas Bahrain, dan hal itu bisa terlihat dari sisi statistik yang mana kita ketahui bahwa Rifanur Mulki semalam itu tampil sangat gacor, jauh lebih istimewa jika dibandingkan ketika menghadapi timnas Bahrain, dan Rifan itu berhasil mencetak 22 poin. Attack-nya itu adalah 20 poin dan sisanya itu seperti dari blok dan satu dari ace. Hal itu merupakan peningkatan atau statistik itu merupakan peningkatan yang sangat signifikan. Karena apa? Ketika menghadapi timnas Bahrain, kita ketahui bahwa Rifanur Mulki yang saat itu memang terlalu sering dirotasi dan hanya mendapatkan sedikit kesempatan bermain, hanya bisa untuk mendapatkan 2 poin saja. Sedangkan kita juga harus memberikan apresiasi kepada Doni Haryono yang sepanjang pertandingan itu berhasil mencetak 11 poin untuk timnas Indonesia. Begitu juga dengan Hendra Kurniawan yang tadi malam dirinya itu berhasil menyumbangkan 9 poin bagi timnas. Begitu juga dengan Malizi, dirinya itu juga memiliki poin yang sama dengan yang disumbangkan oleh Hendra Kurniawan. Kekalahan yang didapatkan oleh timnas Indonesia itu juga berpengaruh terhadap ranking kita di peringkat FIVB. Karena apa? Saat ini timnas Indonesia itu melorot ke posisi ke-61 dunia berdasarkan ranking FIVB. Dan hal itu tentu menjadi sebuah ya pukulan telak bagi timnas Indonesia, terutama ketika nanti malam itu menghadapi Vietnam. Karena apa? Vietnam secara peringkat itu memiliki posisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia, karena berdasarkan ranking dari FIVB sendiri, timnas Vietnam itu saat ini berada di posisi ke-56 dunia. Itu artinya ada jeda atau gap 5 anak tangga antara timnas Indonesia dengan timnas Vietnam untuk menghadapi pertandingan semalam. Tapi minta tolong teman-teman semua ya, jangan sampai ada yang menghujat para pemain. Ayo kita sama-sama tagih komitmen dan kinerja dari PBVSI, karena apa? Sekali lagi bahwa ini merupakan rancangan yang dilakukan oleh PBVSI, dan ternyata rancangan atau kinerja yang ditunjukkan oleh PBVSI itu sangat tidak maksimal. Hal itu sudah terbukti dari hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia di EVC Nation Cup. Setelah ini kan masih ada si V-League, kita akan lihat bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh tim PBVSI untuk mempersiapkan timnas. Apakah akan pelatnasnya akan sangat mepet atau enggak ya kita akan nantikan. Tapi yang pasti kita sangat berharap agar setelah ini timnas Indonesia itu baik sektor putra atau sektor putri itu segera comeback, segera rebound, segera step up lagi level permainannya agar ya di civil nanti bisa berbicara lebih banyak lagi. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar timnas itu semakin baik lagi, dan jangan lupa ayo kita sama-sama dorong PBVSI agar berbenah, agar reformasi total dari sisi kinerja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.